Hai, selamat datang di channel Bagi Marti. Gue Dwi, dan seperti di judul video kali ini, kita akan bahas 5 anime di mana MC-nya seorang ksatria kerajaan. Ksatria sendiri dapat menyatakan nama dari seseorang, jabatan atau pangkat dan sebagainya. Di sini yang gue bahas bermacam ksatria, baik ksatria pedang, ksatria kuda atau ksatria yang lainnya. Pokoknya sang MC adalah ksatria. Tapi sebelum itu bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke inti pembahasannya. Berserk menceritakan perjalanan ksatria berpedang muda bernama Guts yang selalu menghadiri perang-perang sebagai tentara bayaran, hingga dirinya bertemu dengan pemimpin Band of the Hawk yaitu Griffith, yang tertarik untuk mengajak Guts bergabung di kelompoknya setelah terkesan dengan kemampuan berpedang Guts. Band of the Hawk sendiri merupakan kelompok para tentara bayaran yang memiliki reputasi tidak pernah terkalahkan dan cukup terkenal di daerah Midland. Berserk merupakan pilihan yang sangat tepat bagi kalian yang mungkin sudah lelah dengan segala macam anime manga sejenis shonen. The Heroic Legend of Arslan, anime yang diadaptasi dari novel karya Yoshiki Tanaka, dan manganya ini menceritakan tentang seorang putra mahkota kerajaan Pars yang bernama Arslan, di mana kerajaan tersebut diambil alih oleh kerajaan Lusitania. Pada umur 14 tahun, Arslan ikut dalam perang untuk pertama kalinya dan kehilangan segalanya setelah ayahnya yaitu Raja Adragoras kalah dalam pertempuran. Saat itu Arslan berhasil menyelamatkan diri beserta pengikutnya yang setia yaitu Darion. Kini bersama temannya yang baru di antara lain Narsus, Elam, Gif, dan Ferangis, Arslan membangun kekuatan baru untuk melawan tentara Lusitania yang dipimpin oleh ksatria yang dikenal sebagai Silvermax dan berusaha keras agar dapat merebut kembali kerajaan yang jatuh. Record of Lodoss War. Secara kronologis, plotnya mengambil tempat di sebuah dunia fantasi yang bernama Lodoss. Di sana terdapat bermacam ras, seperti elf, dwarf, half-elf, dan lainnya. Anime bertema seperti game RPG guys. Tokohnya terdapat role seperti knight, rogue, mage, warrior, summoner, dan lain-lain. Alur ceritanya sendiri berfokus pada seorang protagonis yang merupakan seorang ksatria pemula yang berangkat menjalankan misi penting bersama rekan-rekan baru dari berbagai ras dan latar belakang. Saat menjalankan misinya, mereka dihadapkan dengan berbagai macam bahaya dan tantangan yang layaknya game RPG guys. Lance and Masquis. Meski telah menjadi anggota dari kelompok ksatria Knight of the World, Hanabusa Yotaro sesungguhnya tidak pernah berniat ingin menjadi seorang ksatria. Namun karena telah mendapatkan pelatihan sejak masih kecil, dia kini tidak bisa menghilangkan kebiasaan untuk langsung menolong setiap gadis yang sedang dalam kesulitan. Berawal dari kebiasaan itu, dia lalu bertemu dengan Kidoin Makio, seorang gadis kecil yang sangat mengagumi para hero. Dan ketika mengetahui bahwa Makio ternyata hidup hanya seorang diri di rumah yang begitu luas, Yotaro yang merasa iba pun kemudian memutuskan untuk tinggal bersamanya demi menemani Makio, dan juga agar dia bisa selalu melindunginya secara diam-diam sebagai hero bertopeng, sang Knight Lancer. Betapa mulianya Yotaro ini, ia rela melindungi gadis kecil saat di rumah sendirian. Sidonia no Kishi. Seperti di judulnya yang berakhiran Kishi yang berarti ksatria, anime ini juga menghadirkan kisah yang sama. Sudah ratusan tahun berlalu sejak Gauna, sebuah ras alien asing menghancurkan tata surya. Sekumpulan manusia akhirnya melarikan diri menggunakan kapal bibit yang sangat besar bernama Sidonia, yang bisa mempertahankan kehidupan mereka yang terombang-ambing di luar angkasa. Nagate Tanikaze adalah seorang anak muda yang tumbuh jauh di dalam bawah kapal itu. Saat dia latihan untuk menjadi pilot robot bersenjata yang dikenal sebagai Gardes, Nagate dipercayakan untuk memiloti sebuah unit legendaris yang dikenal sebagai Sugumori, yang akhirnya nanti Nagate akan menjadi ksatria yang akan membebaskan rakyat Gauna dari cengkeraman alien.
Nah, itu tadi rekomendasi anime-anime bertemakan kesatria. So guys, manakah anime favorit kalian atau ada yang kurang di list? Silahkan tambahkan di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video. Gue Dwi, see you in the next video.